Gila Gali, gimana kabarnya? Halo guys, salam gandeng mana? Salam gandeng dulu dong. Wis, salam ganteng Jar. Makin ganteng aja nih, lihat-lihat. Apa kabar nih kalian semua? Halo guys, guys, Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Wingnya mana Maris? Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan bebret sign. Oh karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh karena kau tahu Pakyo, ada orang sakit. seumur hidupmu. Orang sakit. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau. Sekarang bersalah kau raja dunia. Karir ini tak ada artinya. Bersalah kau raja dunia. Saling mempost no. Hidup ini tak ada artinya. Besok coba kau berbohong sedikit. Lalu kau meluka saat diungkit. Bisa juga kau jujur saja. Separahnya kau akan makin lega. Oh karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh karena kau tahu utamakanlah dirimu di sisa hidupmu. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau. Sekarang bersalah kau raja dunia. Karir ini tak ada artinya. Bersalah kau raja dunia. Hidup ini tak ada artinya. Masih mbak, ini fotonya ketinggalan. Iya makasih ya Mas, makasih banyak. Saya tinggal ya. Iya. Lah Len, lu ngapain di sini? Luis, lu sendirian? Gue sendirian wae dari tadi. Beneran? Beneran. Kok gue kayak ini ya dengar suara itu Fajar, Meta, Gali, Justin dari dalam beneran nggak ada? Beneran gak ada perasaan lu doang kali ya. Oh iya kali ya, kayaknya gue kangen banget deh sama mereka. Yaudah deh kalau gitu, gue balik duluan ya Luis. Bye-bye. Gue mau ini, gue beres buat pindahan OJT. Perasaan ntar gue JT ya. Iya, cepet banget ya. Udah kalau gitu hati-hati ya. Dadah Luis. Oh iya kan gue mau ke situ ya. Bye Len. Bye Luis. Halo. Mau kemana kok buru-buru
banget nih kelihatannya. Mau pulang, mau beres-beres. Buat itu persiapan OJT. Ngobrol sebentar dulu deh, kenapa deh? Aduh, gue masih banyak nih yang harus diberesin. Justru itu, karena udah mau JD, kita ngumpul dulu dong. Kita kan nggak tahu kapan lagi kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ya nggak? Iya bener banget. Udah deh, yuk. Ya. Bentar aja nih. Ya. Cucu. Menurut lu, anak-anak Artemis tuh gimana sih? Oke, jadi kalau dari sudut pandang gua, anak-anak Artemis nih sangat-sangat variatif. Bener-bener sesuai banget sama nama kelasnya sih kalau menurut gua, kayak extraordinary. Anak-anak Artemis nih ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang hiperaktif juga. Ya pasti tau lah siapa lah yang hiperaktif. Ya, dan anak-anak Artemis ini uniknya adalah mereka tuh benar-benar bisa dibikin seperti apa yang Artemis harapkan. Jadi seperti gue tuh nganggepnya kayak Artemis nih anak-anaknya kedesain untuk Artemis banget. Jadi gue kayak to be honest amazed ya sama nih anak-anak Artemis, kayak kok bisa sih anak-anaknya kayak gini, kok bisa sih seklop ini. Even kayak gue ngelihat kelas-kelas lain, terus gue lihat sama kelas gue tetap ngerasa gue beruntung kok. Gue ketemunya di Artemis, anak-anak Artemisnya kayak gini, orang-orang yang di sekitar gue kayak gini. Bahkan untuk selama 2 tahun. Jadi bagi gue anak-anak Artemis kalian gak bisa deskripsiin kata-kata, kalian keren banget. Menurut aku anak-anak Artemis tuh apa ya, kayak keluarga lah, udah kayak keluarga buat aku, karena ya bisa dibilang kita udah hampir 2 tahun kan di sini. Jadi ya kita kayak udah tahu seluk-beluknya orang-orang itu, mau dia lagi ngapain pun kayak ya kita kayak oh ini lagi gini deh kayaknya, kayak ini lagi gini gitu. Halo. Udah 2 tahun nih kita mengukir kisah. Apa sih yang lu rasain selama ini? Selama 2 tahun ini rasanya tuh ya seneng karena kita bisa survive bareng-bareng di sini. Terus habis itu juga kita punya banyak cerita gitu di sini. Jadi kadang kan kalau kehidupan di asrama tuh mikirnya ya udah kayak bosen gitu, cuman gini-gini aja gitu. Tapi di sini tuh selama 2 tahun tuh rasanya tuh ternyata nggak semenakutkan itu, lebih happy aja gitu, karena kita di sini tuh bisa banyak bonding juga gitu, terus ada banyak acara juga, itu bisa bikin kita jadi merasa happy dan ya menjalani hari-hari itu dengan senang gitulah. Oke, 2 tahun ya, 2 tahun. Mungkin 2 tahun bagi beberapa orang bukan waktu yang lama. Cuma kalau bagi gua pribadi, ini cukup lama. Apalagi kita kondisinya kurang lebih 24/7 kan, bareng terus kan. 2 tahun bener bareng terus, ngeliatinnya ini terus. Bahkan sampai kita kuliah, baju temen kita ada yang baru tuh kita bisa langsung tahu. Karena emang sedekat itu kita. Ya, jadi kalau yang gue rasain, gue udah gak tahu sih ini udah bisa dibilang temen atau menurut kita udah bisa anggap keluarga. Gue juga gak tahu, karena menurut gue ini udah lebih dari temen. Karena bagi gue anak-anak Artemis itu udah kayak lalu akrab banget. Gue udah kayak ngerasa bahkan sakit dikit aja langsung ditanyain, ini lu sakit apa, kamu sakit apa, lu sakit apa, GWS ya, segala macem kayak gitulah. Jadi 2 tahun ini anak-anak Artemis gue terlalu sayang sih sama anak kelas sih, kayak gue seneng banget ada mereka. 2 tahun ini mau dari awalnya gak kenal, tiba-tiba jadi scare itu. Dan ya itu 2 tahun menurut gue emang waktunya gak sebentar, apalagi 24/7.
Tapi gue kagum sama anak-anak kelas bisa kayak gitu. Menurut lu, momen apa yang benar-benar nggak bisa lu lupain di Artemis? Momen, kalau ditanya momen sih banyak pol ya pastinya. Karena kayak pasti setiap hari itu ada aja kayak momen-momen yang nggak bisa dilupain. Kayak misalnya aja kita ngerjain kuis dadakan, itu pun menurutku adalah momen yang nggak bisa dilupain. Jadi kita sama-sama panik, sama-sama kayak oh gitu kan. Terus waktu kita aqua game itu juga seru banget. Terus banyak banget lah pokoknya, waktu makan bareng. Terus waktu UTC pertama kali bareng doa bareng di sini tuh kayak itu momen yang nggak pernah aku lupain sih. Ya. Oke, kalau tentang momen banyak banget. Momen itu banyak banget dari awal banget datang di Juli 2022 sampai video ini direkam ya. Itu di kisaran bulan Juli 2024. Mulai dari art bond pertama itu di teater, itu ngumpul-ngumpul pertama, makan-makan bareng. Terus kita juga ada ke villa, kita ke puncak, kita nginep bareng. Padahal itu kita kondisi baru semester pertama, jauh pertama itu. Kita baru kenal 4 bulanan, tapi kita udah bisa ngumpul bareng, kita udah bisa di villa bareng, seru-seruan bareng, nyantai bareng. Terus ada juga banyak-banyak hal sih, kayak mempersiapkan lomba 17-an, mempersiapkan RTB Gold. Terus ada juga ngepersiapin induksi. Itu terlalu banyak sih kalau untuk dibilang. Momen-momennya terlalu banyak. Tiba-tiba udah mau keluar aja dari RTB. Dan itu kayak menurut gua terlalu cepet kayak awalnya mungkin gua anggap lama, tapi ini terlalu cepet. Dan 2 tahun ini ya terlalu banyak momen-momennya. Apalagi sekarang udah mau akhir di sini, itu kita udah mau keluar, itu makin banyak momen-momen kebersamaannya. Jadi ya terlalu banyak momennya dan gue nggak bisa sebutin satu-satu sih kayak gitu. Momen yang nggak bisa gue lupain di Artemis sebenarnya banyak pasti. Kalau dibilang momen yang nggak bisa dilupain di Artemis, dari kita dibanding-bandingin sama kelas lainnya, terus kita menang, di hati gue kita menang. Terus kayak buat gue sendiri secara individu ya, momen yang gak bisa dilupain di Artemis itu kehadiran seseorang yang berharga bagi diri gue. Seseorang yang tidur bareng gue semalaman, seseorang yang selalu nemenin gue apa adanya, apapun kondisinya, apakah gue pakai baju atau nggak pakai baju. Seseorang yang mengenal diri gue literally luar dan dalam. Makasih, itu aku shout out untuk roommateku Randy Praneta Wibawa, sama mungkin untuk orang lainnya juga yang mengisi di titik kehidupan lainnya. Ya namanya kalian sebut sendirilah. Terus juga mungkin yang nggak bisa dilupain dari Artemis, mungkin sebenarnya kalau kalian nanya kasih satu nama deh ke gue, terus disuruh ceritain, kalian lu inget momen ini nggak sama dia? Mungkin gue lupa, tapi gue yakin kita pasti pernah menoreh pengalaman kita bersama masing-masing tiap individu ini. Mungkin kalau di sini yang gue sebut, yang gue berkesan banget tuh ada Monty. Gue sering dicabuli sama dia, emang agak-agak anjing cabul dia, cok. Terus mungkin agak Richard, dia beda banget, dulu pakai masker nggak pakai masker, dulu pakai masker lebih ganteng. Terus ada Sandes. Di sini sorry ya, aku di sini cuma bisa komentar karena Pupdog, karena yang di sini yang ada di belakang kalian itu Pupdog. Itu tuh ada Sandes. Sandes tuh beda banget. Awalnya tuh aku pikir dia tuh penjahit yang pinter, ternyata agak freak. Terus di sini Frankie. Di sini aku secara pribadi pernah ditinggal sama dia. Terus di sini ada Vina. Mau ngomong apa ke Vina ya? Jarang mandi sih dia paling. Terus ya untuk personal lainnya, kalau mau ketik DM aja di bawah ini, nanti aku kasih person aku ke kalian dan juga momen untuk kalian. Karena buat Artemis sendiri di sini sebenarnya sorry kalau gue nggak bisa inget banyak hal detail, tapi gue yakin kita menoreh banyak hal kok di sini. Dan juga pengalaman ini tuh ya jangan dilupain lah, soalnya pasti ada kesan-kesannya, biar istilahnya mah ada cerita buat anak nanti. Nah gitu. Kalau ada hal yang bisa lu ulangin,
Lu mau ulangin apa? Kalau hal yang pengen diulangin sih lebih ke sebelum masuk ke Cau 1 awal-awal kita datang, kita tuh makan bareng di komunal, terus pesen catering, bikin list, terus kita ngambil di komunal, terus makan bareng-bareng, terus main game, terus habis itu nonton TV, terus habis itu pengen juga ngulangin kayak belajar sampai jam 3 sampai jam 4, padahal jam setengah 6, jam 6 tuh harus berangkat ke BINUS. Ya walaupun itu capek, tapi itu rasanya itu kayak pengen diulangin aja gitu, karena kita bisa kayak wow, ternyata kita dulu tuh sekuat itu gitu, bisa sampai cuman tidur 1 jam terus langsung berangkat ke BINUS tuh. Gak expect aja sih ternyata itu kita bisa sekuat itu gitu. Ngulangin. Kalau bisa sih nguangin lagi PPTI, tapi nggak belajar, bisa nggak sih? Tapi ya, soalnya tuh di sini tuh momennya very nggak kebayang deh pokoknya. Yang kan dulu SMA, SMP, SD tuh gitu-gitu aja lah. Tapi di sini tuh ngerasain yang namanya asrama, ngerasain yang namanya 24/7 ketemu orang-orang ini. Bahkan kayak pagi bangun ketemu ini, mau tidur bangun ketemu ini lagi, kan kayak wah. Terus apalagi ini kan kita udah mau keluar kan dari asrama, terus ya bayangin sih bakal sekangen apa, kayak ya kan di sini 24/7, terus pas OJT nanti kita kan nggak mungkin 24/7 ketemu sama orang-orang ini lagi, kayak pasti bakal kangen banget. Dan pastinya waktu OJT tuh bakal pengen ngulang, kayak kok rasanya sebentar banget ya di asrama, kayak 2 tahun padahal, tapi cepet banget gitu. Jadi rasanya pengen ngulang lagi, tapi nggak pengen belajarnya. Hal yang bisa gue ulang ya, kalau hal-hal ini bisa gue ulang, gue merasa gue bukan Doctor Strange, gue nggak bisa ngulang waktu, tapi gue percaya kalau kita tuh hidup tuh di roda kehidupan yang dinamis. Kita tuh emang ditakdirkan untuk melangkah maju. Kita tuh emang harus berputar, jangan kita tuh malah berputar mundur. Kita kayak apa, gagal move on segala macam tuh nggak cocok gitu. Kehidupan tuh maju, waktu tuh nggak pernah bergerak mundur kan. Jadi mungkin kalau untuk diulang, mungkin kalau aku sendiri nggak mau ngulang ke masa lalu, karena udah cukup ngehidupin 2 tahun di sini berat, cukup kita aja. Maksudnya ya sekali aja, nggak usah 2 kali. Tapi mungkin dari dalam hati aku pengen deh kalau kita bisa ngulang momen kebersamaan kita. Misalkan kita main basket bareng, ngumpul-ngumpul bareng, ngevilla bareng, mabok, bonding bareng, atau enggak main-main bareng. Tapi bukan di saat kita yang dulu doang, tapi nanti juga di saat kita nanti pas kita udah OJT, kita udah kuliah, udah punya 9 anak misalkan, terus kita ngumpul-ngumpul lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Menurut gue momen-momen kayak gitu pengen gue ulangi, bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi semoga bisa kita ulangi terus. Semoga umur tidak membatasi kita ya. Bentar lagi kan kita OJT. Lu sedih gak sih? Ada pesan apa yang mau lu bilang ke kita semua? Nah ini nih OJT harusnya bentar lagi. Guys, ini jadi video kan dibuat di bulan Juli, jadi ya kurang lebih 2 bulan lagi lah kita OJT. Dan ya namanya OJT kita pasti bakal pisah, gak bakal seakrab ini lagi. Jadi gue berharap banget kalau untuk pesannya itu kita semua tetap lah seenggaknya stay in contact gitu. Kita keep in touch, jadi kita tetap saling ngobrol, even itu lewat online kalau emang gak bisa ketemu. Jangan pernah lupain orang-orang ini, orang-orang depan, kanan, kiri, belakang lu. Even kalau lagi tidur tiba-tiba ada yang datang masuk kamar lu, itu anak-anak kelas kita semua, itu jangan pernah dilupain. Karena apa? Karena ya 2 tahun ini mereka adalah keluarga bagi kita. Jadi kayak kalau nggak ada mereka kita bisa apa sih? Kayak di sini tuh pasti kesepian. Kita nggak bakalan jadi kayak kita yang sekarang. Dan ya karena udah mau OJT, gue sedih sih. Jujur aja sedih. Ada senengnya karena udah mau OJT, tapi setelah gue pikir-pikir lagi ada sedihnya juga. Kenapa? Ya itu karena
hubungan yang udah dibangun sedalam ini, serapat ini, sedekat ini, bentar lagi harus dipisahin. Yang namanya emang pertemuan tuh kejam takdirnya, ada perpisahan. Tapi ya kalau nggak gitu kita nggak bisa jadi manusia cuy. Karena kita dimana ada pertemuan, situ ada perpisahan. Itu juga dengan kita. Jadi ya harapan gue besar banget kita semua bisa tetap bareng. Kapanpun itu nanti mungkin ada waktunya. Mungkin ketika udah dewasa, udah gede semua, kita bisa ngumpul lagi, reunian bareng lagi. Jadi ya itu sedih gue di situ sih. Kayak gitu. Semoga lah kalian semua sukses nanti. Entah itu OJT, entah itu setelah OJT, entah itu semuanya. Gue berharap banget Artemis sukses semua. Sedih sih pastinya, karena tadi kan udah aku bilang juga kayak kita 2 tahun di sini, hampir 2 tahun di sini, 24/7 ketemu terus. Dan ya pasti sedih banget karena besok pasti kita bakal ke pecah-pecah gitu, jadi di sini lah. Jadi yang bakal gimana ya, pesan aku ya, walaupun kita besok udah beda-beda tempatnya, tapi jangan lupain momen-momen kita bersama di sini. Jangan lupain gimana kita panik bareng, kita ketawa bareng, kita sedih bareng, kita mungkin marah satu sama lain. Itu kan juga menurutku adalah momen dimana kita membangun diri kita kan. Jadi jangan lupain lah momen-momen di sini. Jangan lupain teman-teman yang udah bantu-bantu kita. Terus jangan lupain teman-teman yang udah sharing-sharing, ketawa-ketawa bareng sama kita. Kayak pokoknya momen di sini jangan sampai hilang lah dari ingatan kalian. Karena menurutku kita semua bisa disatuin di sini tuh bukan karena kebetulan, tapi karena udah di gitu sama Tuhan kan. Udah di kayak ini, kamu tuh tujuannya di sini, kamu ketemu orang-orang ini tuh buat bertumbuh juga bareng-bareng gitu. Jadi ya semoga besok waktu OJT kita masih bisa main bareng, kita masih bisa bercanda bareng, kita masih bisa mungkin makan-makan bareng. Dan aku bakal kangen sih masa-masa ini. Love you guys. Kalau dibilang sedih, pasti sedih ya. Tapi gue juga merasa senang sih karena kita udah sampai di titik ini, kita bisa melanjutkan perjalanannya yang lebih jauh lagi. Dan tapi di sisi lain juga merasa sedih karena kita udah harus berpisah, udah beda-beda tempat gitu. Tapi ya enjoy aja, kita semua pasti setiap yang dipertemukan itu pasti akan dipisahkan, tetapi itu bukan sebuah perpisahan gitu, tapi cuman kita beda tempat aja gitu. Pesannya ya pokoknya tetap semangat, terus semoga bisa dapat lingkungan yang baik juga seperti di sini, dapat teman-teman atau rekan kerja yang sesuai yang diharapkan dan bisa merasakan kenangan-kenangan yang di sini di kedepannya nanti. Aduh. Sedih banget. Apa ya? OJT. Sebenarnya bener sih yang dikatain orang lain. Maksudnya sebelum-sebelumnya mungkin orang lain dari gue. Nggak kerasa banget. 2 tahun ini emang karena kepotong si COVID itu anjing. Itu emang nggak berasa. Terus kita ngejalanin di sini apa ya, pengen momen bareng tapi stres, pengen have fun tapi banyak aja kerjaan, banyak tugas, banyak ujian. Terus kalau buat OJT agak nggak redo, ninggalin RTB, agak fasilitasnya keren banget, nggak redo ninggalin BLI. Wah itu menurut gue secara gedung itu gue merasa profesional banget gitu kalau udah masuk ke BLI. Apalagi ninggalin kalian. Soalnya apa ya? Gila, kalian tuh kayak orang selama 2 tahun terakhir, kalian tuh orang paling sering, paling deket yang gue temuin. Lu bayangin aja, gue bangun aja gue ketemu orang yang gue gak kenal tuh 2 tahun lalu tuh. Gue bangun pagi, gue berangkat sekolah kan mepet ya biasanya 7:30. Gue langsung ketemu di kelas.
di kelas tuh udah macam-macam lah pokoknya. Udah ada yang bangun-bangun lagi tidur, ada yang ngerjain tugas, ada yang ambis, ada yang main game, ada yang belum dateng, telat. Shout out untuk Rodrik sama Luis. Terus juga, wah itu aku nggak redo banget. Gue maksudnya nggak redo banget sih ninggalin kalian. Maksudnya pisah sama kalian. Mungkin kita bisa ketemu lagi di masa OJT sama masa penempatan. Tapi kan mungkin nggak bakal kayak gini ya. Nggak bakal kayak ketemu pagi sampai sore di kelas yang sama, ngapa-ngapain bersama, makan bareng, snack bareng, ke WC bareng. Tapi kan kalau nanti kerja, semua punya kesibukan masing-masing. Kita semua sadar kan kalau kehidupan kerja itu kita nggak mungkin bisa sedekat ini. Jadi kalau untuk sedih nggak sedih, pasti sedih dan harusnya sedih. Tapi kalau dari aku sendiri sih, ya semoga teman-teman kita semua bisa nanggepinnya ya secara dewasa lah. Kita udah emang umurnya kayak gini harusnya. Jadi selamat datang OJT, selamat datang dunia kerja. Goodbye PPTI, goodbye Artemis di BLI, tapi welcome Artemis yang selalu di hati. Tapi sedih juga ya kalau diingat-ingat ya. Duh. Tapi kayaknya udah malam banget ya guys ya. Kayaknya gue harus pulang nih. Gue duluan ya. Boleh ya? Duluan ya. Masa duluan? Wah, gue beres nih. Kita gimana? Udah ketemu lagi ya kapan-kapan ya. Dadah teman-teman, makasih ya. Duh, ribet ya dipegangin. Shoot beneran nih? Beneran nih, semangat. Ngobrol dulu bentar lah. Gue belum beres sama sekali nih. Coba ngomong. Kita gini masuk ya. Ganteng banget gue ya, cukuran baru gue. Salam ganteng dulu guys. Ya pokoknya happy anniversary lah untuk Artemians. Semoga lancar terus, sukses terus. Udah itu aja. Makasih. Happy anniversary untuk kita. Semoga teman-teman makin sukses, makin lancar PP-nya, semoga keterima di OJT di cabang yang diinginkan. Semoga semuanya lulus dengan lancar dan dapat IP yang memuaskan. Semoga Artemis semakin kompak dan nggak ada masalah. Happy Anniversary buat kita. Halo Artemis, apa kabar semuanya? Gak kerasa nih, udah mau Anniv kedua aja. Happy Anniv untuk kita. Semoga kedepannya kita semua sukses, semua yang kita inginkan tercapai. Sekian, bye-bye.